Puji Tuhan, salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama kami saat pagi hari ini. Kami mengajak, mari Bapak Ibu kita membawa hati memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Rasakan kasih-Mu mengalir memenuhi seluruh hidup kita. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, selalu baru setiap hari, setiap pagi bagi kami. Sungguh kami bangga memiliki Bapa setia
seperti puji, hormat, dan Tuhan yang terus syukur. menuntun, memimpin dan menolong hidup kami, membela kami, menguatkan kami di tengah-tengah badai dan Amin. persoalan apapun. Engkau selalu hadir bagi jemaat, keluarga dan saudara-saudara kami, bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Sebab itu Tuhan, Engkau kami puji, kami agungkan, kami muliakan selamanya. Bapa yang setia dalam janji-Mu, Bapa yang selalu, oh Tuhan, setia bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Sepenuhnya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin dan mengatur kami. Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan kami. Sucikan, tahirkan kami Tuhan, untuk kami layak ada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala perkara hanya dapat kami tanggung dalam kekuatan kuasa-Mu. Karena kami percaya Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, tidak pernah Engkau biarkan dan tinggalkan kami sendiri, tapi Engkau selalu menemani kami, jadi sahabat kami yang setia. Khusus di pagi hari ini kami boleh ada Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan-Mu selalu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami Tuhan, teguhkan kami, beritahu apa yang menjadi isi hati-Mu maksud bagi kami Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar bersama di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kami umat-Mu, anak-anak-Mu, kami terus menyendengkan telinga-Mu seperti seorang murid yang mendengar suara Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami mengucap syukur siap sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kita melanjutkan pembacaan di dalam Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21, 5 ayat 1 orang. Kita akan baca secara bergantian. Bapak Ibu menyimak yang sedang berada di rumah, ayat per ayat. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser di dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bait Allah akan diruntuhkan." Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh.
dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan pohon tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Puji Tuhan, kita angkat ya menjadi tema dalam Lukas pasal 21 ini, yaitu di ayat yang 36. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, ya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga dan berdoa. Saudara-saudara, zaman tidak pernah ada seorang pun menghambat pergulirannya. Begitu juga dengan waktu. Zaman itu akan berubah. Peradaban silih berganti. Tidak ada satu orang pun yang dapat membendungnya. Yang menciptakan zaman itu adalah manusia itu sendiri dengan pola-pola sosial. Elit-elit global bisa menciptakan zaman baru. Dan tidak ada satupun yang dapat menghentikan ketika sudah ada di dalam masyarakat zaman itu. Dan itu dinamis, berubah-ubah. Dan zaman itu tidak akan pernah lebih baik dari sebelumnya, tapi lebih jahat dari sebelumnya pasti, karena sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Ya, bahkan hal-hal yang belum pernah terjadi itu akan terjadi. Penyakit yang tidak ada obatnya pun itu akan terus ada. Obat yang satu belum ditemukan, sudah datang penyakit baru. Begitu bertumpuk-tumpuk. Dan itu kita sudah lihat.
virus H5N1 apa ya, atau virus flu burung ya, belum ada obatnya. Muncul lagi virus corona. Nah, gara-gara si tante corona ini ya, semua orang jadi, seluruh dunia menjadi kesulitan dan terjadi peradaban baru. Bukan hanya kesulitan, terjadi krisis. Dari krisis meningkat kepada resesi kepada kebangkrutan. Jadi semua zaman-zaman atau kejadian-kejadian dalam zaman itu bukan mempermudah manusia, tapi mempersulit manusia. Maka dari itu Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini, waspadalah dan berdoa, berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoa. Kita tidak bisa menghambat zaman ini, tapi yang kita bisa lakukan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Artinya siap sebelum terjadi. Orang-orang yang tidak siap ketika datang zaman itu, maka dia dilindas oleh kekejaman zaman itu. Nah, Tuhan Yesus mengasihi tubuhnya, gerejanya, saudara dan saya. Maka dia sampaikan, berjaga-jagalah senantiasa, jadi terus menerus, dan berdoalah. Itulah sebabnya jangan malas mengikuti atau berdoa subuh, karena ini adalah bentuk jaga-jaga kita. Ketika kita berjaga-jaga secara fisik, makan multivitamin, itu juga berjaga-jaga. Tapi itu bisa gagal dan terbatas manfaatnya. Tapi kalau saudara berjaga-jaga di dalam doa, saudara memperoleh kekuatan dalam jiwa. Di dalam jiwa yang kuat terdapat imun yang kuat. Di dalam jiwa yang kuat terdapat pikiran yang cerdas, sehingga kita tahu bertindak apa yang akan kita lakukan di masa-masa sulit. Jadi zaman itu akan membawa kesulitan-kesulitan. Saudara perhatikan, penyakit aja katanya tidak ada obatnya. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab dan terjadi hari-hari ini. Kurang apa lagi bukti yang harus saya sampaikan kepada kita? Alkitab sudah menjelaskan. Maka dari itu jangan terlalu banyak jari kita hanya memencet media sosial. Tapi bukalah Alkitab itu, baca supaya kita berjaga-jaga. Membaca Alkitab, menyembah Tuhan, beribadah, berdoa, itu adalah bentuk berjaga-jaga untuk jiwa kita kuat, sehingga kita mampu mengalahkan semuanya. Ya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, mari berjaga-jaga supaya ketika ada goncangan, tekanan terhadap rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, ekonomi keuanganmu, engkau telah siap, jiwamu telah siap. Bawa seluruh keluargamu untuk berjaga-jaga, berdoa, beribadah, bangun hubungan dengan Tuhan. Seluruh keluarga ajak sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara mau lari kemana? Ke depan, di sana juga ada kesulitan. Ke belakang apalagi? Belum selesai kesulitan kita sudah ditumpuk. Berlapis-lapis di belakang kita tinggalkan. Ke kiri, di sana juga kesulitan. Di kanan kesulitan. Tinggal kita ke atas. Di atas ada Kristus Yesus. Tangannya menolong saudara. Rumah tanggamu mungkin di dalam ambang perceraian karena kesulitan ini. Saya membaca sebuah artikel, ya,
di Purwokerto, haleluya, pengadilan merilis terjadi peningkatan perceraian di Purwokerto sejak pandemi. Karena tekanan dari krisis, tekanan si tante corona ini membuat ekonomi, pendapatan rendah, ekonomi merosot. Akhirnya apa? Tengkar. Nah, itu orang yang tidak siap dan berjaga-jaga. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita bisa menerima keadaan ini. Minimal. Ketika seseorang sudah bisa menerima keadaan, maka dia akan bisa bijak menyikapinya. Dan bisa kreatif untuk menggunakan kesulitan itu. Sehingga kesulitan itu batu loncatan bagi dia untuk bergerak. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami membutuhkan mujizat-Mu di tengah-tengah goncangan dunia yang berdampak kepada resesi, kebangkrutan beberapa negara. Tuhan Yesus yang baik, hanya dengan memandang Tuhan di atas, kami mendapatkan pertolongan, pencerahan, kreatif di tengah-tengah kesulitan ini. Tuhan tolong jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan pemirsa, di dalam berusaha bekerja, di dalam membangun rumah tangga, di dalam melayani Tuhan. Tolong kami semua dalam nama Yesus, agar kami berjaga-jaga, mendekatkan diri, membangun hubungan dengan Tuhan sebagai bentuk jaga-jaga kami menghadapi, menyikapi situasi goncangan ekonomi global ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur bagi-Mu. Negeri kami Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa kami Tuhan jamah semua, sehingga bangsa kami ini boleh datang kepada Tuhan. Ada gelombang-gelombang yang membuka hati percaya kepada Tuhan. Pemerintahan kami dalam menjalankan roda pemerintahan dengan kreatif yang dari Tuhan turun, sehingga mereka boleh membuat kebijakan-kebijakan yang membawa sejahterakan masyarakat. Berkati pemilu 2024, biar pemilu ini menjadi pemilu yang damai, pemilu yang membawa Indonesia sejahtera. Kemuliaan Tuhan ditinggikan. Berkati gereja, lembaga-lembaga Kristen, dan semua sekolah-sekolah Kristen maupun sekolah swasta, dan oh Tuhan Yesus, haleluya, demikian juga sekolah teologi. Terima kasih Tuhan, bagi Tuhan pujian, hormat dan syukur. Hari ini jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, bekerja dan melayani Tuhan, diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.